Pemasaran ialah suatu kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Pemasaran lebih mengenai membangun hubungan dua arah dengan pelanggan daripada hanya menyampaikan informasi kepada pelanggan mengenai suatu produk atau jasa. Seorang pemasar saat ini harus membuat pelanggan mereka terlibat dalam situs perusahaan dan meminta saran dari pelanggan dalam rangka pengembangan produk dan layanan pelanggan. Variabel-variabel pemasaran akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari usaha-usaha implementasi strategi. Beberapa keputusan-keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan ialah: yang pertama, bagaimana cara membuat iklan yang lebih interaktif menjadi lebih efektif? Yang kedua, bagaimana cara terbaik mendapatkan keuntungan dari percakapan di media sosial mengenai perusahaan dan industri? Yang ketiga, menggunakan penjualan eksklusif. Yang keempat, menggunakan iklan. Yang kelima, untuk membatasi atau tidak membatasi saham bisnis yang dilakukan dengan pelanggan tunggal. Yang keenam, menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Yang ketujuh, untuk menawarkan jaminan lengkap atau terbatas. Dan yang terakhir, untuk memberikan penghargaan kepada tenaga penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi langsung, atau kombinasi gaji. Prinsip-prinsip pemasaran. Yang pertama, peningkatan eksponensial dalam jejaring sosial. Peningkatan eksponensial dalam jejaring sosial telah menciptakan peluang besar bagi pemasar. Namun, juga menghasilkan beberapa ancaman berat. Salah satunya ialah adanya berbagai publisitas negatif yang berjalan cepat secara online. Yang kedua, iklan sosial media. Saat ini, iklan pada media sosial tumbuh dengan cepat, sehingga memungkinkan pemasar untuk menyalurkan barang dan jasanya lewat iklan di media sosial. Implementasi strategi yang kedua ialah pemosisian produk. Setelah perusahaan dapat menargetkan kelompok pelanggan tertentu melalui tahap segmentasi pasar, langkah selanjutnya adalah menemukan hal yang pelanggan inginkan dan harapkan melalui tahap pemetaan perseptual atau pemosisian produk. Apa saja langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pemosisian produk? Langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pemosisian produk atau pemetaan perseptual ialah: yang pertama, memilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau layanan dalam industri. Yang kedua, gambarkan diagram peta pemetaan produk dua dimensi dengan kriteria spesifik di setiap sumbunya. Yang ketiga, tetapkan produk atau jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadran. Yang keempat, identifikasi area dalam peta pemosisian di mana produk atau layanan perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Dan yang kelima, mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Dalam pemosisian produk, ada kriteria strategi pemosisian produk yang efektif. Yang pertama, hal tersebut secara unik membedakan perusahaan dalam persaingan. Yang kedua, membawa konsumen untuk mengharapkan layanan yang sedikit berbeda dari yang akan atau bisa diberikan konsumen. Permasalahan keuangan dan akuntansi. Beberapa konsep keuangan dan akuntansi berpusat ke implementasi strategi adalah memperoleh modal yang dibutuhkan,
mengembangkan laporan keuangan diproyeksikan, menyiapkan anggaran keuangan, dan mengevaluasi nilai sebuah bisnis. Beberapa contoh keputusan yang membutuhkan kebijakan keuangan atau akuntansi adalah yang pertama, memperoleh modal dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham preferen atau saham biasa. Yang kedua, menyewa atau membeli aset-aset tetap. Yang ketiga, menentukan rasio dividen payout yang tepat. Yang keempat, untuk menggunakan FIFO atau pendekatan akuntansi nilai pasar. Yang kelima, untuk memperpanjang periode piutang. Yang keenam, untuk membuat suatu persentase diskon tertentu pada akun-akun dalam periode waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, untuk menentukan jumlah kas yang tersedia di tangan. Mendapatkan modal untuk implementasi strategi. Implementasi strategi yang sukses terkadang membutuhkan tambahan modal. Di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset, dua sumber dasar perolehan modal untuk sebuah organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Menentukan kombinasi yang tepat antara utang dan modal disetor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Analisis laba per saham atau laba sebelum bunga dan pajak adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang, saham, atau kombinasi dari utang dan saham adalah alternatif terbaik untuk memperoleh modal dalam mengimplementasikan strategi. Teknik ini meliputi pemeriksaan dampak yang ditimbulkan pendanaan dari pinjaman dengan saham terhadap laba per saham di bawah berbagai asumsi, begitu juga dengan EBIT. Secara teoritis, suatu perusahaan harus memiliki jumlah pinjaman yang cukup dalam struktur modalnya untuk mendorong pengembalian atas investasi dengan mengaplikasikan utang ke produk dan memperkirakan pendapatan akan lebih besar dari biaya yang ditimbulkan utang tersebut. Cara populer lainnya bagi perusahaan untuk meningkatkan modal adalah mengeluarkan obligasi korporat yang dapat dianalogikan seperti pergi ke bank dan meminjam uang. Kecuali dengan obligasi tersebut, perusahaan menyediakan dana dari investor daripada bank. Sebelum menjelaskan analisis EPS atau EBIT, merupakan hal penting untuk mengetahui EPS adalah laba per saham saat pendapatan bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Istilah lain untuk saham yang beredar adalah saham yang diterbitkan. Diketahui pula bahwa EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak. Nama lain untuk EBIT adalah pendapatan operasi. EBIT adalah laba sebelum pajak. EAT adalah laba setelah pajak. Tujuan dari analisis EPS atau EBIT adalah menentukan seluruh utang atau seluruh saham atau beberapa kombinasi dari utang dan saham menghasilkan nilai EPS atau perusahaan. EPS diharapkan menjadi ukuran terbaik dari keberhasilan sebuah perusahaan sehingga digunakan secara luas dalam membuat keputusan akuisisi modal. Ini penting untuk dicatat beberapa batasan dari analisis EPS EBIT. Pertama, fleksibilitasnya terbatas. Yang kedua, kendali adalah sebuah batasan. Yang ketiga, tingkat bunga adalah batasan. Yang keempat, jika perusahaan yang memiliki solvabilitas terlalu tinggi versus rasio rata-rata industri, saham bisa menjadi yang terbaik terlepas dari nilai EPS yang telah ditentukan dalam analisis. Yang kelima adalah analisis tersebut mengasumsikan harga saham, tingkat pajak, dan tingkat bunga yang sama dalam segala kondisi ekonomi. Yang keenam adalah nilai tinggi dan rendah EBIT yang diestimasi berdasarkan tahun sebelumnya ditambah dengan dampak dari strategi-strategi yang diimplementasikan. Yang berikutnya adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah dokumen yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana dana dapat diperoleh dan dibelanjakan untuk periode waktu yang ditentukan. Bentuk yang paling umum adalah anggaran tahunan. Periode waktu untuk anggaran dapat berkisar dari 1 hari sampai lebih dari 10 tahun. Pada dasarnya, anggaran keuangan adalah sebuah metode untuk menentukan hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan implementasi strategi dengan sukses. Jadi, ketika sebuah organisasi mengalami kesulitan keuangan, anggaran sangat penting, khususnya dalam memandu implementasi strategi. Ada banyak sekali jenis anggaran. Di antaranya adalah anggaran kas, anggaran penjualan, anggaran modal, anggaran beban, anggaran divisi, anggaran fleksibel, dan anggaran tetap. Ada 3 batasan yang dimiliki anggaran keuangan. Yang pertama, program anggaran dapat menjadi terlalu terperinci sehingga rumit dan sangat mahal. Anggaran yang terlalu tinggi atau yang kekurangan anggaran dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah. Yang kedua, anggaran keuangan dapat menjadi pengganti bagi tujuan. Yang ketiga,
Anggaran dapat menyembunyikan ketidakefisienan jika berdasarkan pada presiden daripada evaluasi periodik lingkungan dan standar tertentu. Untuk meminimalkan dampak dari hal tersebut, manajer seharusnya meningkatkan partisipasi bawahan dalam menyiapkan anggaran. Selanjutnya, valuasi perusahaan. Mengevaluasi nilai dari sebuah perusahaan adalah yang penting dalam implementasi strategi, karena strategi integratif, intensif, dan diversifikasi seringkali diimplementasikan dengan mengakuisisi perusahaan lain. Berbagai metode untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan ke 3 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan pertama dalam mengevaluasi nilai dari bisnis adalah menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham. Nilai bersih mewakili jumlah dari saham biasa, tambahan modal disetor, dan laba ditahan. Pendekatan kedua untuk mengukur nilai dari pertumbuhan perusahaan muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun seharusnya didasarkan pada manfaat masa depan yang dapat diperoleh pemiliknya, yaitu berupa laba bersih. Ketika menggunakan pendekatan ini, ingatlah bahwa perusahaan pada keadaan normal menekan laba dalam laporan keuangan mereka untuk meminimalkan pajak. Pendekatan terakhir disebut metode rasio pendapatan harga. Yang selanjutnya, memutuskan apakah perlu go public. Ratusan perusahaan di tahun 2012 mengadakan penawaran publik perdana untuk berpindah dari milik pribadi menjadi milik publik. Menjadi perusahaan publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan ke orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal. Konsekuensinya, hal tersebut mengurangi kendali pemilik atas perusahaan. Menjadi perusahaan publik tidak direkomendasikan untuk perusahaan yang penjualannya kurang dari 10 juta dolar karena biaya awal untuk melakukannya terlalu tinggi. Sebagai tambahan untuk biaya awal, terdapat biaya dan kewajiban terkait dengan pelaporan dan manajemen dalam status perusahaan publik. Untuk perusahaan dengan penjualan lebih dari 10 juta dolar, menjadi perusahaan publik dapat memberikan beberapa keuntungan. Hal ini dapat memudahkan perusahaan untuk menambahkan modal untuk membangun produk baru, membangun pabrik, memperluas, menumbuhkan, serta memasarkan produk dan layanan secara lebih efektif. Isu-isu penelitian dan pengembangan atau yang biasa disebut dengan litbang. Personal litbang dapat memainkan peran yang integral dalam penerapan strategi. Secara umum, para individu ini bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai produk baru dan memperbaiki produk-produk lama sedemikian rupa, sehingga memungkinkan penerapan strategi yang efektif. Survei menunjukkan bahwa organisasi yang berhasil itu menggunakan strategi litbang yang mengaitkan peluang eksternal dengan kekuatan internal dan yang terkait dengan tujuan. Kebijakan litbang yang dirumuskan dengan baik mampu memadukan peluang pasar dengan kapabilitas internal. Kebijakan litbang dapat mendorong upaya-upaya penerapan strategi. Yang pertama, untuk menekankan perbaikan produk atau proses. Yang kedua, memberi tekanan pada riset dasar atau terapan. Yang ketiga, menjadi pemimpin atau pengikut dalam litbang. Yang keempat, mengembangkan proses jenis robotik atau manual. Yang kelima, membelanjakan anggaran litbang dalam jumlah tinggi, sedang, atau rendah. Yang keenam, menjalankan litbang di dalam perusahaan atau mengalihkannya kepada pihak luar. Dan yang terakhir, menggunakan peneliti universitas atau peneliti sektor swasta. Untuk menerapkan strategi, litbang memiliki 3 pendekatan. Strategi pertama adalah menjadi perusahaan pertama yang memasarkan produk teknologi baru. Strategi ini glamor dan menarik tetapi juga berbahaya. Contohnya seperti perusahaan Sony dan 3M yang telah berhasil dengan pendekatan ini. Tetapi, banyak juga perusahaan perintis lain yang telah gagal dalam menerapkan strategi ini. Pendekatan litbang yang kedua adalah menjadi peniru yang inovatif dari produk-produk yang berhasil dan dengan demikian meminimalkan resiko dan biaya awal. Dalam pendekatan ini, sebuah perusahaan membiarkan perusahaan perintis untuk mengembangkan versi pertama dari produk baru dan mendemonstrasikan bahwa pasar itu benar ada. Strategi ini membutuhkan personel litbang yang bagus dan departemen pemasaran yang juga bagus. Kemudian strategi yang terakhir adalah menjadi produsen berbiaya rendah dengan memproduksi massal produk-produk yang serupa, namun lebih murah daripada produk yang belum lama diperkenalkan.
Ketika suatu produk baru diterima oleh konsumen, harga menjadi semakin penting dalam keputusan pembelian. Selain itu, pemasaran massal menggantikan penjualan perorangan sebagai strategi penjualan yang dominan. Sistem informasi manajemen. Dalam penerapan strategi, isu sistem informasi manajemen yang baik memungkinkan perusahaan untuk menekan biaya. Sebagai contoh, pesan online dari sales ke fasilitas produksi dapat memperpendek waktu pemesanan bahan baku dan biaya persediaan. Dalam kacamata manajemen, secara garis besar, sistem informasi manajemen terdiri atas 3 macam. 1. Information Reporting System. 2. Decision Support System. 3. Eksekutif Informasi System. Udah turnamen menang tak nggak itu ya? Script. Ya Allah. Lisa. Hai. Ada apa lagi? Hai. Itu tinggi apa Sam? Yo, tiga video iseng-iseng nih bang. Halo. Endorse es wawan. Tinggi. Endorse iki regane 2000. Green skin. Beli 3 5.000. Balik sama kayak nama sama. Hai. Lagi mau buat video nih. Ya. Nah. Jangan rek. Mas, guys, bro. Gak apa-apa, sampai simpen.